Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Rahayu dengan NIM 44250034. Hari ini saya akan mempresentasikan evaluasi kebijakan anti korupsi di Indonesia sejak tahun 2000. Yang pertama itu adalah latar belakang. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang memberikan dampak destruktif bagi pembangunan nasional. Di Indonesia, korupsi bukan hanya terjadi pada level tinggi seperti pejabat negara, tetapi juga telah merambah ke level daerah hingga birokrasi kecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fenomena ini membuat korupsi semakin sulit diberantas karena sifatnya sistematis, terstruktur, dan melibatkan banyak pihak. Korupsi menghambat pembangunan karena dana publik digunakan tidak sesuai peruntukan. Contohnya, anggaran pembangunan infrastruktur yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi oleh para pejabat tertentu, sehingga kualitas pembangunan menjadi buruk. Dampaknya, masyarakat menjadi korban dari fasilitas yang tidak memadai. Indonesia telah berupaya memberantas korupsi sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002. Namun, dinamika politik dalam lemahnya integritas sebagian aparatur negara menyebabkan tindak korupsi tidak kunjung berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, pembangunan budaya anti korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga institusi pemerintah. Makalah ini membahas mendalam dampak korupsi, upaya pencegahan, pemberantasan, serta evaluasi efektivitas kebijakan anti korupsi di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Apa saja sih yang timbul akibat korupsi di Indonesia? Langkah kebijakan apa yang efektif dalam menurunkan tingkat korupsi? Bagaimana evaluasi kebijakan anti korupsi yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2000? Tujuan penulisan makalah ini adalah menjelaskan dampak buruk akibat korupsi, mengulas kebijakan pemberantasan korupsi yang efektif, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan anti korupsi di Indonesia pasca tahun 2000. Selanjutnya itu ada dampak korupsi. Yang pertama itu dampak korupsi bagi ekonomi negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara, menurunnya daya saing nasional karena investor tuh enggan menanam modal di negara yang tingkat korupsinya itu tinggi. Yang ketiga itu ada pembangunan tidak berkualitas, ada tingginya biaya hidup, meningkatnya kemiskinan karena pembangunan yang seharusnya mensejahterakan masyarakat tidak berjalan optimal. Dampak korupsi terhadap pemerintah dan birokrasi itu birokrasi yang lambat dan tidak responsif karena pelayanan dijadikan ajang pungli. Menurunnya kualitas pelayanan publik, melemahnya kepercayaan publik, reformasi birokrasi terhambat karena perangkat birokrasi sendiri terlibat dalam praktik korupsi. Yang kelima itu terjadinya politisasi jabatan. Yang selanjutnya ada dampak korupsi terhadap politik di Indonesia, melemahnya demokrasi, kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, timbulnya dinasti politik, meningkatnya apatisme masyarakat. Nah, dampak korupsi bagi kehidupan sosial itu ada ketidakadilan sosial, menurunnya moral, terus rusaknya struktur keluarga pelaku korupsi, munculnya rasa tidak percaya antar masyarakat, dan kesenjangan sosial semakin melebar karena kekayaan dikuasai oleh segelintir orang korupsi. Yang selanjutnya itu ada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, penguatan regulasi dan penegakan hukum, hukuman berat dan efek jerak seperti denda, penyitaan aset, dan hukuman tambahan. Kedua itu ada independensi lembaga penegakan hukum terutama KPK, penerapan UU Tipikor secara tegas tanpa pandang bulu, penindakan berbasis teknologi forensik untuk menelusuri transaksi keuangan. Yang selanjutnya ada implementasi sistem transparansi, e-commerce dan digitalisasi layanan publik, terus ada e-perses dan e-budgeting untuk mencegah markup anggaran. Keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran. Selanjutnya ada pendidikan dan budaya anti korupsi. Pendidikan
pendidikan anti korupsi di sekolah dan kampus melalui mata kuliah khusus, pembentukan karakter berintegrasi melalui kegiatan literasi dan edukasi moral, penyuluhan di masyarakat agar masyarakat berani menolak gratifikasi, gerakan anti korupsi berbasis komunitas seperti forum pemuda dan organisasi masyarakat. Selanjutnya ada reformasi birokrasi, memperbaiki sistem rekrutmen ASN berbasis merit dan profesionalisme. Kedua, membangun zona integrasi WBK atau WIBBM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketiga, ada supervisi dan audit berkala untuk mendeteksi penyimpangan lebih cepat. Yang ketiga, ada peran masyarakat dan media. Pelapor melalui aplikasi digital seperti Lapor, SP4N, dan kanal pengaduan KPK. Media sebagai kontrol sosial, mengawasi pelanggaran dan membuka kasus korupsi di publik. Gerakan masyarakat sipil memperkuat tekanan publik terhadap pejabat korupsi. Yang keempat ada yang selanjutnya itu ada evaluasi efektivitas lembaga anti korupsi. Walaupun KPK telah berhasil mengungkap banyak kasus besar, efektivitasnya menurun akibat beberapa faktor. Yang pertama itu ada revisi UU KPK yang membatasi kewenangan, terus ada intervensi politik dan penindakan, minimnya anggaran dan SDM, koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Namun demikian, KPK menjadi lembaga kunci dan dalam menjaga integrasi negara dan mengungkap kasus korupsi besar. Ini adalah poster yang saya buat melalui Canva. Selanjutnya ada penutup. Nah, kesimpulannya, korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan nasional. Dampaknya terasa di berbagai sektor melalui ekonomi, pemerintahan, sosial, hingga politik. Meskipun Indonesia telah melakukan banyak upaya melalui KPK, reformasi birokrasi, dan digitalisasi layanan publik, praktik korupsi masih terus terjadi karena lemahnya integrasi intervensi politik dan budaya korupsi yang mengakar. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga hukum, pendidikan, dan media. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga disertai pencegahan dan perubahan budaya. Sarannya ada mengembalikan independensi KPK secara penuh, meningkatkan sistem digitalisasi layanan publik, memperketat pengawasan anggaran negara, melaksanakan pendidikan anti korupsi secara masif, masyarakat harus lebih aktif melapor dan menolak segala bentuk suap dan gratifikasi, memperkuat sanksi hukum termasuk penyitaan aset, dan hukuman yang lebih berat bagi pejabat publik. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.